aja. Nah yang kuning itu adalah yang khas Pegonia dan Jawi. Ca, nggak ada ca dalam bahasa Arab. Ca, ha, so, dal, zal, ga, kayak gitu. Dan itu agak tebel. Podo, itu kan. Saya mohon maaf ya, bukan orang Jawa, saya orang Sunda. Jadi kadang-kadang kurang tebel itu. Jadi saya sering marahin sama istri saya orang Jawa. Nggak bisa udah puluhan tahun. Nah, gimana ya? Saya TV sampai sekarang TV terus gitu. Roh, saya shin, shoulder, kayak gitu. Nah itu yang paling kentara itu karena Abdul Wahid misalnya kayak gitu. Itu hanya dalam Jawa, gitu kan? Abdul Hamid misalnya, gitu kan? Terus paknya ini loh, enggak ada pak, kap, ga, kap. Yang kap titik 3 itu G, ya. Kemudian lam, mim, nun, nya juga tidak ada dalam bahasa Arab. Wau, ha, dan ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 tambahan huruf tambahan yang tidak ada di dalam huruf Arab, dan itu adalah lokalnya ya, bahasa Arabnya kayak gitu. Tapi ini juga Jawi sama Melayu juga begitu. Nah yang lebih repot lagi itu adalah, bukan repot sorry, yang harus dipahami lagi itu adalah ketika bertemu dengan konsonan, ya cirinya kurang lebih gitu. Kalau A itu ya sudah ada khas fathah gitu ya, strip di atas itu A kayak gitu. Kalau I ya khas di bawah gitu kan. Kemudian kalau U yaitu doma kan di atas. Kemudian kalau O itu khas fathah dengan waw ya. Tapi kalau alif itu alif dengan waw kayak gitu, O kayak gitu. Nah dalam bahasa Jawa kan kadang-kadang O itu juga ditulis A, ya nggak kayak gitu. Di Margana kan kadang-kadang panggilnya Margono, kan kolega saya Pak Margono namanya, tulisannya Margana. Kadang bingung nih Pak Margana kok Margono kayak gitu. Takon ini Gon, maksudnya ngambil Gon, itu berarti Margono kayak gitu. Yang seperti ini tulisannya itu sejuk kayak gitu. Ya. Nah, kalau itu alif sama ya dengan ya. Nah, pintar mbaknya kayak gitu. Ya P sama kayak gitu. Ya. Jadi sisanya sama saja kayak gitu. Nah, ini harus ada sesi praktek nulis kayak gitu. Jadi supaya ini. Cuman gini, ketika membaca ini kan standarisasi modern. Aslinya belakangan diproduksi oleh, ketika kita baca di dalam manuskrip asli, kadang-kadang aturan ini nggak ditemukan. Jadi kita sangat harus siap kalau bisa membaca sebuah naskah itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ini, patokan ini. Jadi seringkali I, gitu kan. Kemudian cara menggabungkan huruf Arabnya kan sama hampir ya. Jadi misalnya alif itu tidak mungkin disambungkan di depan dengan huruf di belakangnya, dia tetap di belakang bisa kayak gitu. Kemudian menyambungkan sin itu kan seperti itu sama ya kayak gitu. Sebenarnya sejauh ini saya hanya bisa menemukan 2 petunjuk pelajaran Melayu klasik itu pun ditulis dalam bahasa Belanda, diproduksi oleh sebuah lembaga militer untuk pelatihan kadet mereka tahun 1926. Yang satu bahasa Jawa, Pegon, itu juga dinulis orang Belanda. Nah ini tantangan buat kita ya. Kalau menghidupkan lagi, mempopulerkan lagi, harus bikin panduannya. Sudah ada dalam beberapa hal, kolega-kolega beberapa gitu terakhir mencoba untuk memperkenalkan ini. Next bar. Jim titik 3 di bawah itu dibacanya ca, ya. Kemudian huruf P titik fa itu sama kayak gitu. Dal diberi titik itu dh, kayak gitu. Kemudian ya ditambah titik itu menjadi nya, titiknya 2 jadi tadinya 2 jadi 3 itunya. Kaf ditambah 3 titik, kadang-kadang 1 itu menjadi G, 3. Beda dengan G, dengan Gom. Gin, ini G, Gin itu agak beda. Nah kalau Ain di titik 3 itu nggak kan kayak gitu. H
dengan alif itu harus dibaca apa namanya, kemudian huruf dia begini kalau misalnya di depannya kasroh ini. Kemudian yang paling penting itu saya kira ini kan huruf-huruf sambungnya ya. Saya kira ditambah waw itu berbunyi itu sudah kita ketahui. Uku, kemudian nah yang paling penting itu sate kayak gitu dibaca itu kalau alif dengan ya dan fathah. Ya. Enak itu alif ya yang jadinya ya nun ka enak, tapi bisa juga nun dengan k jadi satu enak, tidak usah pakai alif. Kenapa pakai alif? Karena untuk menunjukkan kalau itu dibaca a, karena bisa jadi enak ya kan kayak gitu, atau bisa jadi enuk misalnya ada wau kayak gitu kayak kemudian huruf pegon dipasang dan dibandingkan dengan wau untuk bunyi o harus ada alif. Jadi alif dengan apa kata itu dengan wau itu bisa o no begitu ho bojo loro soto babat. Kemudian huruf pegon diberi pepet atau tidak diberi sandangan apapun dibaca seperti dulu kata sejuk seger kayak gitu. Itu enggak, tidak digandengkan dengan huruf ya, tapi ada tandanya di atas. Yang apa itu namanya pepet? Pepet ini negara penulisan konsonan rangkap, kemudian setelah ada di maka bisa diucapkan dengan bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Nah, juga yang sering susah itu kalau konsonan dijejer program, misalnya kayak gitu. Maka dia apa namanya kadang-kadang fa, ro, kayak gitu, ber, wau depannya, ro dan kayak gitu, pero, ga, gra. Nah, yang lebih susah lagi kalau misalnya kita menuliskan kata-kata dari bahasa asing, tadi seperti cannot skap, kan? Semua itu susah sekali. Apalagi nama Willem Alexander Oranje van Nassau misalnya kayak gitu. Dalam bahasa Belandanya juga kalau salah. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang itu waton. Maksudnya tergantung sepenangkapan ininya. Karena kan kadang-kadang ditangkap hanya ini saja, bunyinya saja. Kemudian dicoba diterjemahkan dalam huruf lokal, misalnya huruf jauh gitu. Jadi itu sering kali perbedaannya kayak gitu. Terus Pak. Bahkan kalau sebetulnya kalau murni tulisan tangan jauh lebih indah ya. Misalnya, cuman kan tidak bisa reproduksi banyak. Satu manuskrip satu, paling misalnya dua paling banyak pun tidak sama persis. Ini nerangaken babatipun wali tanah Jawi dipun tambah catatan hari Indonesia kanthi ringkes dening Bisri Mustafa Rembang Tobang ala nafaqoh martabah Matbaah Menara Kudus. Jadi diterbitkan oleh Menara Kudus. Salah satu kedua Tobang Menara itu bahasa Arab. Nah ini campur yang kedua ini, yang tengah ini halaman kedua. Harinya sama, ya. Yang di depan itu Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wa wabah ya. Wabah itu oke. Yang berikutnya adalah jawab. Wiwitan di Wiwit. Oh iya. Wiwit enggak kita tahu ya. Kurang besar ya. Wiwit kita bangsa Indonesia. Dados bangsa ingkang merdeka. Kan ini gampang karena ada harokatnya dan bahasa Jawanya bahasa Jawa yang memang modern karena nanti ada bahasa Jawa yang kayak buku gitu. Saya sengaja nyari yang memang bukan teks agama, bukan teks fikih atau teks apa, dan ingin mengakomodasi kalau misalnya ada yang memang bukan dalam Islam gitu kan. Dan di pesantren-pesantren dulu, sekarang udah mulai
sudah tahu masih ada. Ini hanya pengantarnya. Ini bab pertamanya. Apa ini? Ratu ing Campa. Campa. Nalika kurang lebih tahun 1900 Masehi, menang Ratu ing Campa itu. Ini contoh kedua yang masih muda. Coba slide-nya, saya enggak. Waduh. Ini kalau ini tulisan tangan beneran, ya. Ini adalah saya nggak tahu kita nggak ada judulnya, tapi ini kayak sufi Jawa. Ini milik keluarga saya Pak Marco. Ini nggak ada tulisan nanti lomba yang lainnya tuh ada tulisan kayak badan gitu kan. Tulisan apa sufi. Ini agak susah, bukan agak susah ini. Susah loh. Selain karena kecil, ya. Meskipun sudah berharokat, tapi karena bahasa Jawanya bahasa mana? Mana benar? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kan saya? Saya juga kadang-kadang angkat tangan. Belum, karena baru sore ini saya potret. Jadi belum bisa baca. Yang dipakai untuk dokumen-dokumen administrasi. Tidak semata-mata untuk tes keagamaan. Ya, tapi itu memang berhenti rata-rata di tahun 1920-an. Setelah itu teks-teks resmi dari pemerintahan seperti itu hampir tidak ditemukan lagi. Itu artinya apa? Pemerintah kolonial sudah pede betul kalau orang-orang setempat sudah memiliki literasi yang cukup untuk membaca huruf Romawi. Ya, jadi memang dipush untuk itu. Menjadi literer dalam bahasa dalam huruf Romawi artinya menjadi dari versi